udah dikirim kan? Misalnya foto-foto bisa. Udah kan? Yuk. Yuk. Ini kamu kepotong kan? Balik lagi ke udah tempat yang ketiga, kita pindah pembahasannya. Hujan, kita tuh mau pulang. Tapi belum reda-reda guys. Oke, jadi tadi masih ngebahas di Gizi Klinik. Tadi baru mau ngebahas kita dapat rumah sakit apa aja. Tadi udah dijelasin nih sama Anggi. Rumah sakitnya ada 2 di Bandung, 1 di Jawa, satunya lagi di Jakarta. Mulai dari yang Hasan Sadikin, kita semua dapat Hasan Sadikin. Apa ya? Ibu dan anak. Di Hasan Sadikin kita belajar Ibu dan anak. Terus habis kita apa lagi? dalam Penyakit dalam. Sama satu lagi tuh rawat jalan. rawat jalan. Oh iya, rawat jalan. Nah, itu pengalaman baru sih, jujur. Nah, pas di sini benar-benar belajar rawat jalan tuh kayak gimana, pemberian edukasinya kayak gimana. Terus habis gitu kita juga ke HD untuk ngasih edukasi sama konseling ke pasien HD-nya kayak gitu sih. Ya, jadi kalau misalkan di rawat jalan ada 2 ya, ada yang edukasi, ada yang kita kasih konseling. Benar. Nah, itu juga tergantung dietnya. Nah, kalau misalkan yang di ruangan kalian dapat pengalaman apa aja? Kalau siapa dulu nih? Anggi aja dulu. Kalau aku sih kemarin di ruangan. Jadi kalau fresia itu penyakit dalam atau bedah. Jadi di fresia itu banyak. Sebenarnya kalau di fresia pasiennya campur sih, tapi kalau di kenanga itu khusus anak. Di Alamanda. Jadi Alamanda itu ruang untuk ibu materna. Betul. Jadi di situ kita belajar diet spesialis. Kalau yang penyakit dalam itu ada di cewek cowok ya. Cewek cowok Campur. Terus dietnya apa aja biasanya kalau di situ? Kalau di penyakit dalam itu biasanya dietnya lebih ke tinggi energi, tinggi protein sih. Karena pertama kan itu nyampur tuh ruangannya sama ruang bedah. Dimana kalau misalnya pasien-pasien yang habis post off gitu, itu biasanya dikasih tinggi energi, tinggi protein. Tapi tergantung juga, misalnya misalnya pasien ini tuh ada penyakit ginjal atau pasien ini udah cuci darah. Nah, itu kita harus sesuaiin lagi dietnya. Jadi kita lihat kayak pasien itu perlunya diet ginjal atau diet hemodialisa yang seperti itu kurang lebih. Kalau di anak itu udah pasti ya perhitungannya pakai perhitungan kebutuhan gizi anak, RES sama RDA. Nah, terus kalau untuk yang di materna ini kan ada 2 ruangan. Jadi ada satu tuh ruangan untuk ibu yang khusus operasi. Itu yang rawatnya cepat gitu ya, untuk operasi atau lahiran gitu. Satu lagi ada ruangan yang khusus untuk penyakit kanker serviks, kanker ovarium. Nah, kalau misalnya lah itu ya. Kalau misalnya penyakit kayak gitu sih biasanya kita sesuaiin lagi sih dengan kondisi klinis pasiennya. Jadi banyak beberapa diet yang harus kita masukin tergantung sama kondisi klinis si pasiennya gitu. Bedanya sama rumah sakit Hasan Sadikin sama rumah sakit lain apa? Tadi kan ada Margono sama apa namanya? Al Ihsan. Nah, bedanya apa tuh? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalnya RSAS ini kan rumah sakit besar ya, rumah sakit Kalau UKA. Margono itu apa sih? Tipe apa? Tipe B. Oh, masih tipe B. Jadi kalau misalnya kayak Kasusnya RSAS juga lebih banyak. iya, Lebih kompleks, penyakitnya lebih kompleks. Iya, ya. Ada sistem yang beda nggak? Cuman kalau untuk makanannya yang kayak gitu-gitu sih, kayak misalkan nama diet-dietnya ya. Iya, Nama itu diet-dietnya beda. tuh ya beda, pasti tiap rumah sakit pasti beda. Terus tergantung sama ahli gizinya juga sih. Jadi misalnya gini, kemarin kan kita kebagian di Margono itu kan yang kebetulan penelitiannya itu ada tentang yang malnutrisi, terus ditambahin dengan putih telur pakai rumus Baxter. Nah, kalau di RSAS kan itu mungkin belum terlalu diutamakan. Nah, kita tuh dapat pengalaman baru yang kayak gitu. Jadi udah ngitung kebutuhannya lewat rumus ya. Kalau untuk yang
albumin ya khususnya. Yap, ya. benar sekali. Kalau dia di RSAS nggak sampai sedetail itu emang ya. Enggak sampai sedetail Pemberian itu. yang puding putih telur yang gitu kan ya. Asal sesuai, yang penting satu porsi gitu doang ya. Nggak sesuai sampai kebutuhan detail. kalorinya aja. Heeh. Tapi kalau di Margono tuh kita diajarin tuh, Gitu, jadi dari kebutuhan albuminnya. jadi albumin itu kan gak cuma dari penyuntikan serum ya. Iya. Jadi ada beberapa albumin Sumber itu makanan ya. yang mengandung albumin. Nah, itu gimana cara kita nentuin sesuai kebutuhan pada pasien tersebut. Jadi misalnya kalorinya sekian, albuminnya sekian, terus kita tuh harus ngasih dengan penyakitnya apa, dietnya apa. Nah, itu harus kita sesuaikan. Jadi kalau bedanya di yang Margono itu kayak gitu. Kalau aku sendiri kan di Alisan ya. Kalau aku sih sistemnya kalau untuk diet hampir sama sih sebenarnya. Oh ya kayak Ira juga Alisan ya. Sistemnya kalau di Alisan itu masih sebenarnya masih manual. Kalau yang di RSAS itu kita udah input dietnya udah lewat apa namanya IMR. Oh, Iya kan. Jadi kita udah terintegrasi dengan PAA lain. Sama nanti jadi si perawat bisa lihat nih ahli gizinya ngasih apa, terus dokter juga bisa lihat gitu. Sedangkan kalau di Alisan itu masih cuma dokter aja sih sama perawat gitu. Jadi masih lihat juga cuman by ngomong, iya, nggak bisa iya, nggak kalau tertulis gitu ya. Kalau yang tipe B itu ya kalau di Alisan. kurang lebih sama sih kalau Margono. Iya, berarti sistemnya RSIS itu lebih maju ya. Iya. Karena ada tipe A dan emang udah besar juga ya rata-rata ada apa namanya kedokteran itu Residen. Ya, megangnya rata-rata residen bukan lagi sama DPJP udah. Jadi kalau misalnya sama residen itu enak sih kolaborasinya tuh lebih dapet. Karena kadang kan DPJP kan bukan maksudnya DPJP ini kan jarang turun ke lapangan gitu kan. Kita terselubung deh gitu. Iya, maksudnya jarang. Aku koordinasi juga residen sih. Iya kayak kan, apa-apa jadi pertanyaannya ke koordinasi residen. PPA lain tuh karena kalau di lapangan RSAS itu yang sering kita temui itu emang residennya daripada DPJP-nya. Tapi tetap penanggung jawab utamanya DPJP. Semua izin tetap ada Di DPJP. Kalau sama yang RSPON, Kalau RSPON Karena sih kita fokusnya ke Spesialis. critical Iya. ill, jadi kita megangnya ICU. ICU megangnya. itu seru banget ya. Seru banget Baru sih. sih, baru pengalaman banget. baru banget. Jadi nanti kalian tuh bakal diarahin gimana sih belajar cara ngebaca flowchart gitu kan. Jadi selama ini kan kita cuma fokus di buka rekam medik, Iya. buka IMR. Nah, nanti di sana kalian tuh bakal diajarin gimana caranya pasien ngitung ya. ngitung residu pasien gimana. Kalian ngelihat sisa-sisa yang ada dari NGT-nya gimana. Terus kalian harus ngelihat balance cairannya gimana. Buat Terus naikin dietnya itu kayak gimana, pas kondisi pasiennya kayak gimana. Karena itu kalian- kalau salah pun dampaknya besar Dampaknya banget ya. bisa Karena diare udah lah, bisa titik ini kritis. Iya, benar Oh. banget. Soalnya kalau salah pemberian diet, misalnya susu kan, kalau susu tuh biasanya rentan kan. Iya. Kalau pada pasien-pasien kayak seperti tirah baring gitu, kalau kalian salah memberikan susu itu bisa aja pasiennya nanti misalnya diare, terus pokoknya tambah down atau gimana seperti itu. Seru banget sih. Terus juga komunikasinya belajar Iya, banget ya. benar banget. Sama ini malnutrisi Yap. di situ. Iya. Visi klinisnya. Visi klinisnya benar-benar dilihat, pasien yang malnutrisi berat tuh kayak gimana, malnutrisi sedang kayak gimana, mulai dari kulitnya, dari tulangnya, dari yang sini Atrofi otot lengannya, jadi dijelasin secara rinci gitu. Jadi sebagai dietitian itu tuh kalian harus bisa ngelihat pasien itu beneran malnutrisi atau enggak gitu. Iya. Misalnya kayak tanpa kalian mengetahui status gizi dari pasien tersebut, kalian tuh udah bisa ngelihat ngelihat, oh, oh, ini pasien ini pasiennya kayak tirah gini. baring, terus ternyata pasien ini tuh kehilangan lemak seputan, quadriceps, atrofi otot. Nah, itu kalian udah bisa nentuin sendiri. Pengalamannya gitu sih yang enak. Jadi nggak cuma dari penyakitnya aja, tapi bisa lihat visi klinisnya Iya, langsung. benar. Itu seru. Terus juga komunikasinya kan nggak sadar ya. Iya. Iya, jadi kalian bebas deh ngutak-ngatik pasien di sana. tapi tetap harus izin. Iya, benar. Tetap Karena harus sebenarnya- sesuai sama karena anjuran sebenarnya ya. dia dengar kan. Iya. Iya. Tetap pakai handscoon yang gitu, tetap masuk pakai masker, cuci tangan. Sterilnya dia benar harus steril ya. Iya, benar banget. Iya benar, steril banget ruangannya. Dan satu pasien itu bisa cuma 2 perawat. Iya, gitu. benar Satu banget. perawat ya. Perawat. Gitu. Iya sih pas pengalaman di PON itu kayak hati-hati walaupun dia tidur tetap diajak komunikasi, tetap Iya, izin benar gitu banget. karena dia mendengar
walaupun dia dalam keadaan kritis gitu. Itu seru banget sih jadinya ngelihat perawatnya ngobrol Iya, benar. tapi nggak ada respon gitu. Iya. Terus kejadian lucu yang pernah dialami selama PKP apa nih? Aku pernah di PON. Aku pernah di PON. Jadi pasienku ini dia kan critical ill, nggak sadar. Terus ini sedih sih, bukan nggak lucu sih sebenarnya, sedih banget. Tiap hari keluarganya tuh ngirimin surat aja. Ih, sumpah. Benar. Ngirimin surat. Terus yang Kayak baca siapa? Biasanya yang baca perawat. Perawat. Jadi kayak Iya. misalkan perawatnya mau ngasih susu nih sambil dikasih tahu bapak. Itu sedih banget. Iya. Bapak ini ada surat ya dari Jangan nangis sih, Pak, jangan nangis. Baca suratnya tuh beneran nangis loh. Beneran loh. Beneran Aku kayak sampai nangis Duh, pas ya Allah, ya. setahun karena suratnya tuh Aku tiap tahu hari kamu beda. mengalami itu. Sama ya? Loh, lo kan ayahku di situ ya. Gitu. Iya kayak gitu, kayak ngirimin surat. Setiap gitu. kita keluar aja tuh keluarga kayak langsung gimana Iya. perkembangannya gitu ya. Bener-bener deh. Ya, itu pengalaman paling seru emang di PON ya. Iya, banget sih. seru banget. Waktu itu juga aku punya pasien ya, sempat di bed berapa gitu ya. Itu tuh enaknya di PON ini masa koordinasi yang paling benar menurut aku ya. Itu tuh waktu itu pada saat perawatnya itu minta izin dulu ke keluarga. Jadi pasien ini tuh udah plus, jadi plus itu udah meninggal. Tapi perawat ini tuh emang nggak langsung ngebukain alat. Jadi perawat itu mempersilahkan dulu keluarganya masuk, terus mempersilahkan dulu ngucapin kata-kata terakhir. Nanti kalau misalnya udah tanda tangan atau segala apapun, terus keluarganya udah menerima untuk semua alat dilepaskan, itu sama perawatnya baru dilepasin. Itu tuh mantep sih kalau Itu kata kita aku. lagi nulis Iya, bener. itu terus tiba-tiba dia plus. Jadi kayak ya udah menonton lah itu bagaimana prosesnya. prosesnya langsung Iya. bener-bener Dari ruang ICU sampai dimasukin dibawa ke randanya yang gitunya. Duh, itu keren banget sih pokoknya perawat-perawat di RS PON tuh keren banget. Nah, jadi itu pengalaman kita selama kita berapa ya? 3 bulan ya. 3 bulan di semester 2. Semester 2. Nah, habis itu nanti kalian ketemu UAS nih untuk gizi klinik. Jadi setiap semester itu ada UASnya. Ya, benar banget. Nah, itu biasanya UASnya juga mirip-mirip kayak soal Kayak soal UKOM. UKOM. Dan sekarang kita sedang menunggu untuk presentasi IDK. Iya, betul. Besok Itu- nih kelompok Iya. saya. Doain ya. IDK. Doain. Nah, jadi selain ada gizi klinik sama MSPM, kita juga mau ngebuat produk yang nantinya bisa jadiin apa ya? Nama apa namanya? Di hakikan ya, hakikan sama kita produk yang kita buat pasien-pasien dengan penyakit tertentu. Iya. Gitu. Jadi pokoknya seru banget sih Poltekkes Bandung kalau aku pribadi ya, soalnya emang belajar banyak banget di passionnya di situ. Seru. Seru banget sih. Oke, kalau misalkan kalian mau coba lanjut dari S1 ke profesi, boleh salah satunya masuk Poltekkes Bandung. gitu aja. Itu aja Yang- sih kurang lebih. Sekian dari kita. Makasih udah nemenin. aku tuh sama. Jangan Penguji lupa rekomendasi aku sama. nanti kalian Like, comment, dan subscribe. lihat video-video kita selanjutnya. Bye.